Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Marta Jebe dengan NIM 1903030041, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kopang. Baik, di sini saya akan mereview buku tentang memikirkan kembali gerakan kebebasan hitam. Perjuangan Afrika Amerika untuk hak-hak sipil di abad ke-20 adalah salah satu cerita paling penting dalam sejarah Amerika. Hak sipil dan gerakan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengontekstualisasikan perjuangan bangsa yang berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan kemenangannya atas apartheid legal selama tahun 1960-an. Dalam pidato eksekutif tahunannya kepada SCLC pada 11 Agustus 1965, hanya beberapa hari setelah pengesahan Undang-Undang Hak Suara, Pendeta Dr. Martin Luther King merangkum dekade protes dari tahun 1955 sampai 1965 dengan demikian. Montgomery jelasnya mengarah ke Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan 1960. Birmingham mengilhami Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Selma menghasilkan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Seperti setelah Perang Saudara, orang menaruh harapan dan keyakinan mereka ke dalam undang-undang baru yang mereka anggap akan dapat menghancurkan hukum dan kebiasaan yang tidak adil dan menjamin kesetaraan mutlak di bawah hukum. Mereka punya banyak alasan untuk optimis. Sekitar 82 tahun memisahkan pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan bagian terakhir dari Undang-Undang era Rekonstruksi. Komite Pengarah Warga Negara Montgomery juga sangat terlibat. Selain itu, sejumlah pendeta dari gereja-gereja hitam Montgomery terlibat dalam pertemuan awal yang akan menjadi MIA. Banyak gereja kulit hitam memberikan dukungan kepada gerakan tersebut. Bahkan, kepemimpinan terpilih MIA akan terdiri terutama dari menteri. Jaringan pemimpin gereja, sipil dan serikat pekerja ini memberikan MIA basis dukungan yang luas dan jalur komunikasi yang jelas. Meskipun ada tantangan dari sebagian besar komunitas kulit putih Montgomery, beberapa menyatakan dukungan untuk upaya tersebut. Pada akhirnya, pengorbanan Jackson Red dan Liu Shaw tidak sia-sia, karena Presiden Johnson membubuhkan tanda tangannya pada Voting Rights ACT tahun 1965 pada 6 Agustus untuk meyakinkan warga kulit hitam apa yang dia gambarkan sebagai instrumen paling kuat yang pernah dibuat oleh manusia untuk menghancurkan ketidakadilan. Pengesahan Undang-Undang Hak Suara dalam banyak hal merupakan batu penjuru lebih dari 1 dekade pengorganisasian dan mobilisasi massa. Pada intinya, gerakan hak sipil adalah tentang inklusi,
dengan fokus pada memenangkan peluang bagi orang Afrika Amerika untuk mengklaim tempat yang layak mereka dalam sistem politik Amerika. Black Power di sisi lain berfokus pada penentuan nasib sendiri yang dapat mencakup inklusi politik atau memanifestasikan dirinya dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang otonom. Kekuatan hitam seperti nasionalisme hitam juga mempromosikan persatuan rasial sebagai landasan pembebasan kulit hitam. Itu jauh dari monolitik. Sejarawan William Van der Burg misalnya mencatat bahwa semangat esensial Black Power adalah produk dari generasi hitam. Orang yang berurusan dengan ketidakberdayaan dan bertahan hidup. Orang-orang keturunan Afrika, menurut pada pendukungnya, harus bersatu atas dasar warisan dan budaya Afrika bersama serta pengalaman bersama mereka dalam penindasan rasial. Meskipun sering dikecam sebagai separatis, pendukung Black Power mengejar tujuan ini dengan berbagai cara. Jejak-jejak perjuangan kebebasan hitam 1950-an dan 1960-an terlihat jelas baik dalam perubahan politik yang mereka lakukan maupun pembuatan budaya yang mereka hasilkan. Selain mengubah lanskap gerakan hak sipil dan kekuatan hitam, membantu mengubah masyarakat dan budaya Amerika. Selain menghapus segregasi Jim Crow, perjuangan kebebasan ini membantu menciptakan jalan baru untuk ekspresi hitam dan mengekspos dunia ke musik, seni, tarian, dan bentuk budaya lain yang terkait dengan komunitas Afrika Amerika. Seperti pada periode-periode sebelumnya, seperti Harlem Renaissance, perjuangan untuk keadilan rasial sangat mempengaruhi karya seni yang dihasilkan selama periode ini. Politik negara, mereka juga mempengaruhi bahasa, musik, mode, dan seninya. Seperti semua gerakan sosial yang besar, perjuangan kebebasan hitam tahun 1950-an dan 1960-an meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Dalam menghapus hambatan hukum untuk kesetaraan, gerakan hak sipil menghapus hambatan signifikan terhadap inklusivitas. Hukum dan pencabutan hak Jim Crow, di samping kebiasaan, telah menurunkan orang kulit hitam ke dalam penghinaan, terpisah tapi setara. Pemisahan tempat tinggal yang tak sengaja, status non-kewarganegaraan, subordinasi ekonomi dan politik. Dalam menolak gagasan inferioritas hitam dan merayakan pentingnya merayakan sejarah dan budaya hitam, gerakan kekuatan hitam membangkitkan rasa baru kebanggaan hitam dan persatuan hitam yang bertujuan untuk mengangkat orang-orang keturunan secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sepanjang tahun 1990-an dan 2000-an, beberapa gerakan simbolis yang ditunjukkan untuk penyembuhan rasial membayangi ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Pada tahun 1995, misalnya negara bagian Mississippi akhirnya meratifikasi amandemen ke-19 130 tahun setelah menjadi bagian dari konstitusi. Masih membutuhkan waktu 18 tahun lagi bagi negara bagian
untuk menyerahkan dan menghitung suara secara resmi. Baik, demikian penjelasan saya. Terima kasih.